Saudara kasih di dalam nama Tuhan, kita lanjutkan lagi setelah liturgi seperti janji Romo untuk belajar daripada ngobrol, kita isi ilmu sebentar. Saat ini kita akan berbicara tentang bangunan gereja, ya, dari gereja ortodoks itu bagaimana, supaya kita mengerti isi dan makna yang ada di dalam gereja. Karena setiap gerak langkah di dalam gereja, termasuk bangunannya itu pun syarat teologinya sangat dalam. Jadi kita tidak bisa membangun gereja asal membangun tanpa ada makna teologis. Suatu misal, gereja harus menghadap ke timur. Apa alasannya? Karena Firdaus itu ada di sebelah timur. Berarti kalau demikian, ketika kita menghadap atau ibadah menghadap ke timur ini adalah kita ingin hidup sebagaimana Adam sebelum jatuh dalam dosa, yaitu hidup dalam kesucian, hidup dalam kemuliaan, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bahwa kedatangan Kristus atau anak manusia nanti dari timur ke barat menunjuk pada artian bahwa sebagai orang Kristen atau sebagai tubuh mistika Kristus itu selalu mengharapkan kedatangan Kristus. Karena datangnya Kristus yang kedua kali ini adalah merupakan suatu pembaruan di dalam kehidupan kita dan harapan keselamatan hidup bersama-sama dengan Kristus. Demikian juga bangunan. Dalam sejarah gereja, dalam sejarah panjang gereja ortodoks, suatu gaya arsitektur gereja itu telah berkembang, ya, dengan bentuk ornamennya dan lain sebagainya, itu telah berkembang. Nah, ini dicirikan dengan upaya untuk menyatakan pengalaman mendasar kekristenan ortodoks. Jadi perkembangan yang ada di dalam gereja tentang makna teologis itu adalah berdasarkan pengalaman mereka bersekutu, pengalaman mereka bergaul dengan Allah. Dan dia dapat menyatakan bahwa Allah itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya? Maka bahwa Kristus itu Sang Immanuel, atau yang diterjemahkan bahwa Allah bersama-sama dengan kita, itu telah datang. Datang di mana? Datang di jagat. Untuk apa? Untuk mengembalikan dan untuk menarik kembali manusia pada kesucian. Jadi dengan demikian, jatuh dan tidaknya manusia itu tidak pernah membubarkan visi Allah terhadap manusia, yaitu hidup suci dan untuk mencapai apa yang dinamakan dengan teosis. Makanya kenapa sih baptisan sebagai puncak apa? Sebagai landasan untuk mencapai teosis. Nah, ini pun juga menjadi suatu bukti bahwa jatuhnya manusia ke dalam dosa itu pun tidak menjadikan manusia bejat total, seperti halnya yang diajarkan oleh kalangan Kristen sebagian. Nah, bukti bahwa manusia ini tidak bejat total, masih ada kesadaran cinta kasih, ya kan? Masih ada kesadaran bahwa dia ingin mencari Allah. Masih ada kesadaran dia bergaul dengan yang lain. Masih ada kesadaran bahwa berbuat dosa itu salah.
itu menunjukkan bahwa dia ini masih gambar Allah. Bedanya adalah gambar Allah yang sudah kabur. Nah, kedatangan Kristus ini adalah untuk menjernihkan gambar yang sudah kabur itu dengan syarat bahwa dia harus turun ke jagat. Mengapa kok tidak Bapa? Mengapa kok tidak Roh Kudus yang turun? Kenapa Mas Prokopius? Oh, enggak Bapa, enggak Roh Kudus yang turun, mengapa harus Sang Firman? Yang diutus. Ya tahu yang diutus, mengapa kok harus Sang Firman yang diutus? Kira-kira apa? Mas saya ingin supaya sekarang mulai paham. Kenapa kok harus Sang Firman yang diutus? Harus paham ini. Ini mendasar. Ayo. Yang rusak itu apa? Yang rusak apa? Yang kabur itu apa? Kabur itu samar sudah buram. Yang kabur apa tadi? Oh. Ya, kenapa? Kok harus Sang Firman? Karena Mas Said ya, Mas Said. Bingung jelasin ya. Ngomong ya. Mas Said ya. Kok harus Sang Firman? Dia gambar Allah itu. Karena melaluinya. Melalui siapa? Sang Firman. Manusia dan jagat itu diciptakan. Nah, seperti halnya kalau baju rusak apa diberikan pada tukang batu, kan enggak kan? Apa diberikan pada tukang kayu, kan tidak kan? Harus tukang jahit. Karena jagat dan manusia itu yang melaksanakan atau yang mengeksekusi menjadi keberadaan itu Sang Firman. Maka ketika Sang Firman itu, maka ketika manusia itu jatuh dalam dosa, yang turun itu bukan Sang Bapa, yang turun itu bukan Sang Roh, tetapi siapa? Sang Anak atau Sang Putra. Nah, gereja tahu, ya, orang percaya tahu bahwa Sang Sabda ini telah turun, dan mereka mempunyai pengalaman dengan Sang Sabda melalui apa? Melalui ibadah, ya kan? Melalui ibadah, melalui kontemplasi. Dalam kontemplasi itulah, melalui energi, manusia tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Baik, Allah itu bahagia, Allah itu kasih. Tetapi dalam pengetahuan ini menunjuk pada yang tidak tahu. Ya, kenapa? Karena yang diketahui ini adalah bukan esensi, tapi apa? Energi, atau dikatakan dinamis. Makanya Maximus mengatakan bahwa mengetahui tentang apa yang tidak tahu. Ini berarti berbicara katapatik dan apopatik pada saat yang bersamaan. Ya, mengetahui apa yang tidak diketahui. Mengetahui ini berarti kita berbicara tentang apa? Energi. Yang tidak diketahui adalah berbicara tentang apa? Esensi. Makanya antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bertentangan. Dalam perjanjian lama, orang-orang itu bisa bertemu dengan Allah, bahkan sampai gelut sama Allah, ya kan? Tapi dalam
perjanjian baru dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat melihat Allah. Nah ini sering dijadikan titik pijak oleh orang yang tidak sepaham dengan kita, mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu mencela-mencela. Ya kan? Alkitab orang Kristen itu tidak bisa tepat dan lugas. Satu bisa dipahami, yang satu kok tidak bisa dipahami. Nah kalau kita tidak tahu makna energi dan esensi, gelap akan. Jadi yang dalam perjanjian lama itu yang dilihat itu adalah energi, yang di dalam perjanjian baru itu berbicara tentang esensi. Jadi meskipun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dengan energinya itu mereka bisa mengerti tentang Allah. Makanya ketika Sang Sabda menjelma menjadi manusia itu menyatakan apa yang ada di dalam kedalaman Allah. Makanya kata pangkuan Bapa itu menurut para bapak gereja dikatakan adalah kegelapan itu sendiri. Kegelapan ilahi. Mengapa dikatakan kegelapan ilahi? Karena manusia tidak tahu. Ya. Nah, karena ketidaktahuannya manusia tentang misteri yang ada di dalam Allah inilah, maka Sang Sabda menjelma. Maka Sang Sabda menyatakan, sehingga kegelapan ilahi itu tercurahkan, terterangkan melalui diri Sang Sabda di dalam roh kepada manusia, sehingga manusia itu mengerti tentang Allah walaupun tidak sepenuhnya. Nah ini nanti bisa dilihat atau bisa dibaca di dalam tasawuf ortodoks, yaitu gambar dan rupa Allah yang akan muncul ini, sekaligus promosi supaya bisa tahu nih. Oke? Menentukan bentuk dari bangunan, ya, gereja ortodoks. Allah berada dengan manusia di dalam Kristus melalui Sang Roh Kudus. Ya, Allah, ya katakan Allah, manusia berada dalam Kristus melalui Sang Roh Kudus. Ya kan? Karena dengan Roh Kudus ini manusia diingatkan untuk kembali kepada pola dasar. Pola dasar siapa? Kristus. Makanya dikatakan prototype dari manusia. Karena itulah manusia dikatakan sebagai image of the image, gambar dari sang gambar. Nah itu manusia tidak pernah hilang dari gambarnya Allah. Tempat tinggal Allah ada bersama-sama dengan manusia. Jadi bukan gereja, manusia. Jadi manusia ini adalah, atau gedung gereja itu yang memadai gereja. Tetapi gedung gereja ini adalah merefleksikan teologis yang ada di dalam gereja. Ya. Yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi kata Jana Suci Stefanus bahwa manusia adalah bait Allah. Ya, manusia adalah bait Allah. Kita. Ya, katakan manusia itu berarti berbicara tentang keseluruhan pribadi. Dan ini dikatakan individual kalau kita bicara manusia. Kesatuan dari pribadi-pribadi itu namanya individual atau dikatakan sebagai manusia. Jadi kalau sendiri itu sudah dikatakan manusia nggak kira-kira? Enggak. Makanya Kristus dikatakan sang anthropos, anthropos, sang manusia.
Nah, banyak orang berpikir pribadi itu manusia. Itu serpihan dari manusia. Ya, kalau dikatakan manusia itu adalah kumpulan dari pribadi-pribadi, dan itu dikatakan sebagai apa? Individu. Mungkin Mas Topi heran, kok mengapa seperti itu dulu nggak berbicara ya pribadi ya manusia. Oke? Di dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22 ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru, di dalamnya struktur, di dalamnya seluruh struktur disatukan bersama dan bertumbuh menjadi baik kudus di dalam Tuhan. Ya, jadi Kristus di sini adalah sebagai batu penjuru atau fondasi. Nah, kita ini dibangun di atas fondasi yang ada ini, ya. Jadi batanya itu kita, semennya kita, diletakkan di atas batu penjuru, yaitu Kristus. Makanya kesucian kita seperti di dalam Efesus 1, ya, ayat 4 itu terletak pada siapa? Pada Kristus. Nah, kita disucikan itu karena Kristus. Yang dipilih dari awal itu Kristus. Nah, karena kita disatukan dengan Tuhan, kita dikatakan sebagai image of the image, maka kesucian kita, kemurnian kita, kemuliaan kita itu karena hubungan kita dengan Kristus. Nah, Paulus katakan demikian. Di dalamnya kamu juga dibangun di dalamnya untuk tempat tinggal Allah di dalam Roh. Jadi kita dibangun di dalam Kristus, di dalam Roh atau melalui Roh. Kata-kata dalam Budi Petrus itu banyak yang sama. Hal ini dapat dilihat dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 yang menandaskan datanglah pada dia. Siapa? Pada Kristus. Pada batu yang hidup itu. Dan seperti batu-batu yang hidup adalah dirimu sendiri dibangun di dalam sebuah rumah rohani untuk mempersembahkan persembahan rohani yang dapat diterima Allah melalui Yesus Kristus. Ya, jadi kita datang kepada Allah itu melalui Kristus sebagai persembahan rohani. Tentu saja landasannya siapa? Kristus. Berarti kalau demikian, Kristus yang mana? Ya Kristus yang ada di dalam gereja. Kristus yang diajarkan oleh gereja. Kristus yang dikenal oleh gereja, yaitu para rasul. Di mana pengenalan para rasul dengan Kristus ini diterus sampaikan kepada jemaatnya, kepada umatnya yang ada di dalam gereja yang satu dan sama dari dulu sampai sekarang. Pada waktu Alkitab itu ditulis, suratan-suratan itu ditulis, gereja yang lain ada nggak? Gereja karismatik ada nggak? Gereja Protestan ada nggak? Gereja Roma Katolik ada nggak? Nggak ada, karena namanya masih Katolik, bukan Roma Katolik. Ya kan? Tetap gereja apostolik, gereja Katolik itu memang nama asli dari kata kat dan olon, yang artinya kepenuhan Allah tinggal di dalam gereja. Makanya kata Katolik itu adalah lengkap, penuh, dan utuh. Ya, karena itulah apa yang ada di dalam gereja itu mempunyai makna mutlak tentang
teologi. Kita adalah bait Allah yang hidup. Seperti dikatakan 2 Korintus 6 ayat 16. Coba dibaca. Alkitabnya Mas dibaca. Ayo. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Jadi ada keterkaitannya dengan ke Kristus. Nah, kita dikatakan sebagai bait Allah itu melalui apa? Melalui sakramen. Ya. Karena di dalam sakramen baptisan dan perjamuan kudus itu kita masuk di dalam kehidupan Kristus. Sehingga dengan demikian kita dikatakan sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus karena Roh itu tinggal di dalam kita. Nah, tinggalnya Allah di dalam kita inilah melalui Rohnya itu menuntut, mencerahi, menerangi kita masuk di dalam jalan-jalan Allah. Jadi kalau demikian kehidupan Kristen itu jikalau melenceng dari apa yang diajarkan oleh gereja, maka ada big question mark. Itu bukan Kristen, hanya wacana Kristen. Ya, itu bukan Kristen, tapi wacana Kristen. Dan keyakinan ini yang tepat dan pengalaman arsitektur gereja ortodoks ingin disampaikan. Jadi apa yang di dalam gereja bangunan itu nanti yang dibangun sekarang ini adalah ingin menyampaikan teologis yang terkandung di dalam gereja, bahkan di dalam bentuk bangunan atau arsitekturnya. Ya, arsitektur gereja ortodoks itu menyatakan bahwa Allah ada bersama-sama dengan manusia. Ya, tinggal di dalam hidup mereka dan hidup bersama-sama mereka melalui Kristus dan Sang Roh Kudus. Apa bentuknya? Bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Kubah, Mas. Kubah ini nanti ada kubah, ya, yang melengkung ke bawah, ya, berbentuk lingkungan, ya, lingkup itu ke bawah dengan gambarnya Kristus atau Sang Pantokratus. Artinya apa? Artinya Allah itu memberkati kita. Allah itu mengasihi kita. Allah itu merangkul kita. Allah itu tidak pernah membiarkan kita. Nah, ini yang membedakan dengan gereja di luar kita. Ada lengkungan mengerucut ke atas. Jadi bukan Allah yang menghampiri kita, merangkul kita, tidak membiarkan kita sendiri, tetapi usaha manusia mencari Allah. Kalau itu usaha manusia mencari Allah, maka terjadilah opini pribadi lepas pribadi, sehingga Allahnya kabur. Benar kan? Allahnya kabur karena itu adalah pendapat pribadi lepas pribadi. Karena itulah gereja ortodoks selalu ada kubah atau langit-langit berkubah. Untuk apa? Untuk memahkotai bangunan gereja Kristen. Coba kita lihat. Sampai pada arsitektur bangunan itu pun ada makna teologis. Menghadapnya ke timur,
menunjuk pada artian bahwa orang Kristen itu ingin hidup sebelum manusia jatuh dalam dosa, karena Firdaus itu ada di timur. Menghadap ke timur karena Kristus nanti datang kedua kali dari timur ke barat. Artinya bahwa orang Kristen itu selalu menanti-nantikan kedatangan Kristus. Makanya doa-doa itu perlu supaya ada kesiapan orang Kristen untuk menyambut kedatangan Sang Kristus. Menghadap timur ada makna. Dan para syuhada itu datangnya dari gereja di timur. Ya, jadi ada teologis di situ. Terus tidak seperti lengkungan runcing yang menunjuk pada Allah yang jauh di atas langit-langit. Katakan tadi. Sekarang ada bangunan meruncingkan. Ini adalah menggambarkan bahwa manusia mencari Allah. Disimbolkan di sana, sehingga opini-opini atau hipotesa-hipotesa itu yang dikedepankan. Sedangkan dalam gereja itu tidak pakai kubah. Makanya kalau ada dikatakan bahwa kubah itu dari tangga sebelah, enggak. Kita yang memulai. Seperti Hagia Sophia. Kita lihat di sana ada Pantokrator. Jauh sebelum Islam muncul, ini sudah ada. Karena Islam muncul abad keberapa? Ya, 6 kan? 6. Lah kita sudah ada. Dan bentuk arsitektur gereja ini memang ada kubah. Nah, kubah ini adalah menunjuk bahwa Allah itu merangkul manusia. Allah itu tidak meninggalkan manusia. Allah itu mencari manusia. Allah itu mengasihi manusia. Terus semua sedang merangkul, ya, dikatakan gini, kubah yang luas, semua sedang merangkul plafon. Itu memberi kesan bahwa di dalam kerajaan Allah dan di dalam gereja atau Kristus menyatukan segala hal dalam dirinya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Di atas siapa? Para malaikat. Di bawah siapa? Kita, orang percaya. Makanya gereja itu dikatakan sebagai Katolik, artinya utuh, lengkap, dan semistawi. Nah, kata semistawi ini berarti adalah alam bawah dan alam atas. Alam yang nampak dan alam yang tidak nampak. Itu selalu menyatu di dalam siapa? Di dalam Kristus. Makanya keberadaan Kristus itu adalah Allah manusia atau Sang Theantropik. Ya. Jadi arsitektur gereja pun itu mempunyai makna teologis. Makanya sebenarnya tanpa sekolah teologi, kalau awam itu memperhatikan bangunan gereja, memperhatikan kidung-kidung gereja, atau tradisi gereja, itu sudah lebih dari orang sekolah teologis. Ya. Hanya masalah kata-kata bangunan seperti ini ya, tidak dilihat dan tidak tanya pada umumnya artinya apa. Makanya saya harapkan orang Kristen Ortodoks itu kritis menanyakan apapun, supaya kita bisa menyaksikan. Jangan nanti ditanya orang, aku tak ngomong romoku, aku tak tanya romoku, ini artinya apa? Waduh, ini ketinggalan sepur nanti. Jangan sampai kita ketinggalan sepur. Kita bisa langsung menjawab pada saat itu juga ketika ditanya orang. Makanya gereja atau umat Ortodoks harus menjadi learning man. Jangan hanya ke gereja datang nggak ngerti maknanya, nanti di gereja guyon aja. Nah, belajar yang sungguh. Ya, supaya jadi orang Ortodoks itu betul-betul mengerti itu. Terus dikatakan, dan bahwa
di dalam Dia, kita semua diisi dengan semua kepenuhan Allah. Nah, hal itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam Efesus 3 ayat 19. Coba dibaca, Mas Dani yang keras. Mari ini Galatia. Ayat 19 itu. Efesus Efesus 3 ayat 19 setelah kejadian. Dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Siapa yang berdoa? Paulus. Kepada siapa? Jemaat di Korintus. Bagaimana kita dapat dipenuhi Allah? Masuk di dalam ranah sakramen. Makanya perjamuan kudus di dalam gereja ini adalah merupakan inti daripada penyembahan. Ya, karena di dalam perjamuan kudus itu kita masuk di dalam kehidupan Kristus itu sendiri. Masuknya kita dengan Kristus melalui roh, kepenuhan Allah tinggal di dalam kita. Sehingga jalan-jalan hidup kita, cara berpikir kita, langkah kita, kehendak kita itu akan dituntun, dicerai dan diilhami oleh Allah. Jadi pentingnya ke gereja itu gitu. Jangan ke gereja hanya karena kewajiban sebagai orang Kristen, tapi mengerti makna gereja. Gak boleh tidur di dalam gereja. Ya, yang tidur sama-sama itu saya bukan tidur. Rohnya tidur, ya kita. Tapi tidur dalam dunia, tapi tidak tidur untuk rohani. Oke? Interior atau bagian dalam bangunan gereja ortodoks terutama disusun untuk memberi pengalaman kesatuan semua hal di dalam Allah. Ya, bangunan disusun ini supaya dengan melihat bangunan gambar-gambar yang ada di dalam gereja. Nanti kita bicara ikon setelah ini. Ya, kita mengerti maknanya. Nah, dengan mengerti makna gambar-gambar yang terpasang dan bentuk gereja yang tertata itu, akhirnya kita mempunyai pengalaman hidup bersama-sama dengan Allah dan kita mengerti Allah. Coba kalau kita melihat di gereja itu ada 3 tahapan, ya. Ada 3 ruangan, natek atau vestibul, ya kan? Itu adalah gambar daripada dunia, gambar dari dunia. Makanya di situ ada apa? Ada lilin. Sebelum masuk di dalam gereja, itu perlu adanya apa? Penerangan batin, penerangan pikiran, ya, penerangan langkah. Nah, lilin ini adalah sebagai simbol masuk di dalam gereja untuk supaya diterangi pikiran kita. Makanya di situ, di dalam bangunan itu, makanya Mas walaupun kecil kita beli ini supaya mulai belajar nanti kalau kita ada gereja, kita sudah terbiasa sebelum masuk ke nef atau ruang tengah. Nah, ini dikatakan sebagai apa? Sebagai bahtera yang menyelamatkan. Nah, kita sudah diterangi hati kita. Orang tidak mungkin masuk di dalam bahtera atau di dalam Kristus tanpa diterangi oleh roh. Makanya di sana menunjuk pada dunia, sini menunjuk pada bahtera atau umat percaya atau kawanan. Sedangkan di atas ini adalah ruang maha suci, ada 3 tahapan. Ya? Itu tidak disusun untuk memproduksi kembali ruang atas di makan malam yang terakhir Yesus. Pun hanya suatu aula pertemuan bagi manusia
yang kehidupannya semata-mata di dalam ikatan bumi ini. Ya. Jadi kalau demikian interior ini disusun bukan hanya untuk itu, tetapi mempunyai makna yang luar biasa, makna rohani, makna teologis yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Ya. Bangunan gereja ini berpolakan menurut gambar kerajaan Allah di dalam kitab Wahyu. Kerajaan Allah itu apa sih? Ya kita. Makanya gereja ini adalah merupakan suatu refleksi atau dari apa yang ada di surga, termasuk liturgisnya. Makanya imam ini dikatakan sebagai apa? The icona of Christ. Nah, keselalu hadiran Kristus itu digambarkan kepada diri para imam. Makanya kenapa sih umat kalau ketemu imam itu harus mencium tangan? Kadang-kadang imamnya tidak mau loh, ya kan? Disimpangkan gini, kan kadang-kadang seperti tidak mau. Nah, umat mengerti bahwa mencium tangan imam itu untuk memperoleh berkat, karena tangan imam ini digunakan untuk melakukan sakramen. Ya kan? Jadi tidak mencium asal mencium, ada makna teologis supaya kami diberkati, kami disucikan, kami diilahikan melalui tangan imam. Ya, jadi bukan imam ingin cium tanganku. Kan ada imam seperti ini, ada. Lah ini nggak ngerti keimamannya. Saya pernah di sana di Holy Cross, ada seorang imam gini, saya malah nggak mau mencium. Saya nggak mau mencium. Tetapi seorang imam yang menolak dicium, itulah yang saya kerjakan. Karena apa? Itu menunjuk pada kerendahan hati. Terus gini, di depan kita ada mezbah, atasnya Kristus itu ditatakan. Apa ini? Atasnya Kristus ditatakan dalam apa? Dalam ini apa namanya itu? Apa itu namanya? Promesbah. Ya di mezbah ada ini. Tabut suci itu. Tabernakel. Rotinya kan di sini. Ditatakan. Dan juga Alkitab ditatakan di sini. Kan firman Allah. Di atasnya Kristus ditatakan. Berarti kalau demikian kehadiran Kristus itu baik disimbolkan di dalam diri pribadi seorang imam, juga dalam bentuk materi itu juga disimbolkan pada Alkitab, pada perjamuan Kristus yang ada di atas altar. Ya, makanya kenapa kita harus sakral melihat gereja, harus. Mengapa kita tidak boleh berdansa di gereja? Karena Kristus hadir di situ. Ya, mengapa kita tidak boleh konser? Nggak bisa. Kristus itu rapi. Ya, harus ada ketentuan, keheningan dalam ibadah di gereja. Ya, Romo, apakah tidak boleh kita pakai konser, katanya Mas Masura, atau nyanyi-nyanyi di gereja? Nah, itu kan ya kan? Boleh kita pakai gitar pun boleh, tapi bukan dalam konteks liturgi, di luar gereja. Artinya apa? Pada waktu persekutuan doa kan bisa kan? Boleh. Mari kita bergitar, ya Romo juga mau. Romo juga suka nyanyi kok. Mau, tapi bukan dalam konteks gereja. Mari kita bermusik nih. Nanti Mas Aldo kan orang Batak, suaranya melengking dan baik. Nah ini yang kita harapkan, melengking dan enak. Ya mari kita nanti seperti itu. Kalau kita sudah bawa gitar, kita genjrengan, kita nyanyi, ya kan? Ya, roti dan anggur, perjamuan kudus,
diberikan di dalam gereja, ya kan? Untuk satukan kita dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Jadi liriknya juga harus berteologi yang benar. Sehingga dengan lagu-lagu yang ada itu pun di dalam persekutuan doa, orang diajar untuk berteologi. Jangan berteologinya Allah itu besar. Memang tahu besarnya Allah? Ya kan? Memang tahu, kita nggak tahu besarnya Allah. Makanya kalau menyanyi di dalam gereja di Amerika, ketika Roma di Amerika, itu gereja Antioquia itu membuat nyanyi musik-musik, tapi liriknya betul-betul teologis. Dan itu tidak dilakukan di dalam gereja. Ketika persekutuan doa, biasanya di gereja itu ada ruang khusus. Setelah liturgi ini kita ada ruang khusus, presbiter yang duduk seperti Romo ini, dan itu ada deretan ya para umat situ bertanya itu dari pagi sampai sore loh. Kadang-kadang mereka memberikan waktunya itu hanya untuk bertanya kepada presbiter tentang khotbah, tentang pengertian dogma gereja di situ. Makanya kenapa sih di Amerika atau di mana gereja-gereja yang sudah matang orang nggak sekolah teologi pun bener nggak? Di Rusia gitu kan? Sama. Jadi nggak langsung setelah liturgi makan pulang, nggak. Kita mengadakan. Nah ini akan kita lakukan. Terus setiap liturgi kami akan belajar, ya supaya umatnya pintar. Berkatakan demikian, ya. Sebagai firman Allah di dalam Injil dan sebagai domba Allah di dalam korban ekaristi. Tapi di atas tadi ini adalah berbicara tentang korban ekaristi, yaitu Kristus. Yang mengeliling mezbah itu adalah para malaikat. Makanya ada suatu kesaksian dari Ibu Anne Graham ketika Roma di Amerika. Dia dari atas, dari mulai liturgi itu menangis. Terus saya tanya sama Pak John, kenapa? Kamu tahu Pak John, beliau adalah orang yang pais, orang yang pendoa betul-betul. Pasti ada sesuatu yang dilihat. Betul, ketika kita selesai liturgi, kita berbicara bersama dengan Pak John Cekers, Bapak rohani saya ada di Facebook, dikatakan gini, kenapa Ibu kok menangis dari mulai liturgi sampai selesai? Saya melihat serafim dan kerubim itu berputar dari kubah, terus turun ke mezbah, berkeliling, kembali lagi, semua dari mulai liturgi sampai selesai. Makanya saya tidak bisa ngomong. Berarti pada waktu kita melakukan liturgi itu bukan hanya yang nampak yang hadir, tetapi yang tidak nampak pun juga hadir. Ada suatu pengalaman dari rohaniwan gereja Rusia juga, saya lupa namanya. Ketika dia ibadah sendirian, ada seorang, ya katakan ateis, kamu itu gila pada sembahyang sendirian dengan satu orang, sementara gerejanya besar sekali, ada balkon di atas besar sekali, memuat ribuan orang pada waktu zamannya komunis. Bagaimana kamu ibadah seperti itu? Kamu tidak tahu bahwa di dalam gereja ini penuh dengan orang. Kamu itu berkarya benar. Kamu ingin tahu? Iya Pak. Pejamkan matamu, berkati. Kamu akan melihat. Dia memejamkan matanya, diberkati oleh seorang, saya mungkin Pak John Constant. Saya ingat ini. Lah akhirnya dia melihat bahwa di balkon itu penuh dengan orang. Akhirnya dia bertobat jadi seorang monahus. Jadi makanya jangan sembrono.
kuno ketika kita beribadah di dalam gereja, walaupun sedikit. Ingat, malaikat Tuhan, jala suci juga hadir bersama-sama dengan kita di dalam gereja. Oke? Terus dan melalui dia, Sang Bapa di dalam pemujaan yang terus-menerus itu diilhami Sang Roh Kudus, ya. Melalui dia Kristus, Allah Sang Bapa di dalam pemujaan yang terus-menerus itu diilhami oleh Sang Roh Kudus. Jadi manusia ini terilhami oleh Roh Kudus, ya. Sehingga dengan demikian manusia mengerti makna daripada penyembahan di dalam gereja, melihat bangunannya, melihat ikon-ikonnya dan lain sebagainya, mengerti di sana. Orang-orang Kristen yang setia di atas bumi ini telah termasuk pada kumpulan atau kawanan kudus itu, ya, karena kita telah disatukan baik yang di atas maupun yang di bawah di dalam Kristus. Sesama warga negara dengan para janusiti dan para anggota rumah Allah. Dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 19 tadi, masuk ke dalam penyembahan kekal kerajaan Allah di dalam gereja, ya. Jadi kita bisa menyentuh menyembah Allah yang ada di surga itu hanya dan di dalam Kristus saja melalui gerejanya. Dengan demikian, dalam praktek ortodok, ruang depan dikatakan bisbula. Itu apa namanya? Dikatakan nafkah. Itu bisbula. Itu menyimbolkan dunia seperti saya katakan. Dan di bisbula itu ada apa? Ada tempat penyalaan lilin. Itu harus dinyalakan. Jangan langsung selonong boy langsung masuk tanpa menyalakan lilin, karena itu simbol bahwa orang masuk di dalam gereja, ya, sudah gak usah duduk-duduk, ya. Jadi masuk di dalam gereja itu perlu penerangan di dalam batin kita supaya bisa masuk di dalam bahtera. Itu menyimpulkan dunia, nef atau ruang tengah. Sini adalah tempat gereja yang dimengerti sebagai kawanan atau umat Allah. Di sini adalah gereja, ya. Ini dikatakan juga sebagai bahtera. Nah, wilayah altar disebut mesbah atau tempat kudus berdiri untuk kerajaan Allah. Jadi ini sebagai yang mengantar kita menembus di mana Allah itu Mungkin di sini ada datanya, nanti berikutnya akan saya. Ben. Ada yang tanya? Ada yang tanya, monggo. Kalau nggak tanya nggak apa. Tanya. Kita apa? Ya. Apakah sebuah gereja itu harus menghadap ke timur? Normalnya iya. Normalnya harus menghadap ke timur karena itu mensimbolkan atau mempunyai makna teologis. Pertama seperti Romo katakan tadi bahwa timur adalah tempat di mana Firdaus itu berada. Dengan menghadap ke timur, kita menginginkan supaya hidup seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Pertama. Yang kedua, bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu dari timur ke barat. Menunjuk pada artian dengan menghadap ke timur, kita selalu menantikan kedatangan Kristus. Sadar bahwa kita menantikan kedatangan Kristus, maka kita perlu menyangkal diri, perlu menyucikan diri, perlu menyatu dengan Kristus, supaya pada waktu Kristus datang kita tidak takut, tetapi merasa bergembira karena kita bisa menyatu Kristus dengan baik. Harus ke timur. Tetapi jikalau tidak ada, tidak punya tempat, ya tidak ada
kayu, atap pun jadi. Tapi ini nggak normal ya. Normal harus ke timur. Tetapi kalau tidak ada tempat dan sempit, ya kita bisa melakukan apa yang ada itu supaya kita bisa berkumpul dan beribadah. Sebenarnya kita tanah kita menghadap utara, ya dari utara ke selatan. Nah, lebarnya berapa tuh? Lebarnya hanya 4, ya apa top atau 6. Itu yang ke selatan tian panjang. Ya tetap harus menghadap ke ya, yang kepanjang, bukan yang di petak kecil seperti itu. Itu apa-apaan? Nah, umat ditempatkan di mana? Menjajah, ya kan? Ya kalau tidak ada kayu roban pun jadi, tetapi tidak normal. Kalau bisa, kalau membangun gereja, ya dinormalkan, jangan tidak normal. Cari kok tidak normal. Nah seperti keberadaan kita nggak normal. Karena tanahnya nggak ada kan, kita utara selatan, nggak normal. Jangan ditiru ini, tiru yang normal. Oke? Udah. Ada lagi? Romo, berarti posisi menghadap timur itu bukan apa, artinya bukan benar-benar harus dipahami secara pertama secara hukum, kedua secara literal ya Romo. Artinya kan kalau yang misalnya nih, kalau yang agama sebelah kan harus menghadap, harus tak ke situ. Karena nanti takutnya gini Romo, ada nanti beranggapan orang Kristen, iya menghadap timur, tapi kan timurnya kita sama timurnya itu beda. Nah artinya ini kan maksudnya ini masalah teologis dan normalnya ke sana. Tapi bahkan saya katakan kalau tidak ada kayu rotan pun jadi. Pernah saya bicara sama Romanitas pada waktu itu. Pada gerejanya menghadap ke tanah, ke selatan. Tanahnya nggak ada, bisa tanah adanya seperti, ya sudah lakukan. Tapi ini tidak normal. Normal harus di timur. Jadi jangan jadikan standar, makanya jangan ditiru. Karena ini nggak ada tanah. Ngerti? Penting hatinya. Ketika kita menghadapi gereja semacam kami menghadap ke timur. Walaupun faktanya tidak menghadap ke timur, kita menghadap ke Firdaus kok. Ngerti? Ini masalah. Kalau tidak normal ya, tapi kita berpikiran walaupun menghadapnya ke selatan, pikiran kita, iman kita menghadap ke timur, menuju pada Firdaus, menuju pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi kalau bisa, ya bentuk gerejanya menghadap ke timur gitu loh. Jangan fisiknya menghadap ke selatan, terus anunya ke timur. Kalau bisa gerejanya menghadap ke timur, kita ibadah juga menghadap ke timur. Nah ini adalah nggak normal. Kita menghadap ke selatan, hati kita ke timur. satu lagi Romo, saya lihat gereja-gereja yang gereja-gereja kayak seperti Roma Katolik sama beberapa gereja Ortodoks itu bentuknya salib. Memang aslinya bentuknya salib atau gimana Romo? Salib itu menunjuk apa sih? Di dalam gereja Ortodoks juga menunjukkan ada pada salib, yang ada di Amerika juga semua. Ya, ya, maksudnya memang awal mulanya gitu. Iya, seperti itu. Di Solo kan juga gitu. Nah, iya makanya maksudnya apakah awal mulanya? Memang awalnya seperti itu. Apa memang suatu keharusan kalau Memang keharusan. Karena melalui jalan salib itulah manusia kita diingatkan, baik melalui bentuk gerejanya. Kan sudah saya katakan arsitektur gereja itu mempunyai makna teologis, tidak dibangun seenaknya, dan itu berdasarkan pengalaman hidup mereka bergaul dengan Allah. Jadi semua dimaknai teologis, sampai menghadapnya pun, sampai bentuk dalamnya pun juga ada makna, seperti ada nartek, ada nave, ada holy, apa namanya, ada altar, ruang maha kudus. Itu kan mempunyai makna. Ya kan ada seperti Alkitab
ditempatkan di dalam gereja menunjuk pada keselalu hadiran Kristus di dalam gereja, baik melalui Alkitab yang ditaruh di atas mesbah, juga melalui diri presbiter. Presbiter dikatakan sebagai ikona of Christ. Oke? Ada lagi, Pak Nano? Yang boleh masuk ruang apa-apa. Hanya kalau umat bisa masuk ke sini. Tetapi perempuan dilarang keras masuk. Kenapa? Karena tidak mewakili umat. Imam yang boleh masuk, boleh masuk di ruang maha suci itu hanya laki-laki. Sampai ya. Hah? Laki-laki tidak boleh perempuan. Berarti yang lewat Apakah dari apa? abad awal seperti itu loh? Hah? Perempuan Nah kadang-kadang ini kalau dia tapi ada diakonisa kalau di dalam monasteri itu mungkin dikhususkan ada diakonisa yang ditakbis pada waktu zaman awal itu bisa masuk mempersiapkan apa lilin dan lain sebagainya. Lah presbiter kan diundang untuk melayani di monasteri kan, laki-laki kan. Itu yang melayani itu kadang-kadang mengenai dupa itu juga perempuan. Pada ya ada pengecualian kalau sudah menjadi di monasteri perempuan boleh masuk. Tapi di sini nggak boleh ya Pak. Jadi raiba. Kalau mau perempuan masuk jadi diakonisa dulu. Ya, oke. Seperti itu Pak. Masuknya harus sebelah kanan. Nggak boleh di ruang Omongin double Buddha. Jadi diakonisa lah. Itu Pak Aib. Oke. Raiba. Ada lagi? Nanti kita lanjutkan untuk kedua tiap minggu ini tentang penyembahan di dalam gereja, ikon-ikon, pakaian dan lain sebagainya supaya kita mengerti semua. Ya, karena selama ini kita nggak ngerti.